Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Masihkah berpuasa? Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program pesantren kilat di bulan Ramadan. Anak-anak, hari ini kita akan memaparkan beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Iyadi yang ada di samping Ibu. Anak-anak, sebelumnya kita mari bertadarus dulu ya. Silahkan anak-anak buka Al-Qur'annya surah An-Nasyr. Siap? Nah, mungkin ada yang sudah hafal, bagus ya. Hafal dulu kepala. Yuk kita bersama-sama melafalkan surah An-Nasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaallah anak-anak ibu yang ibu cintai, yang ayah bundanya cintai pun bisa hafal dengan surah An-Nasyr. Anak-anak, mari kita melanjutkan dengan program pesantren kilat ini dengan materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Yadi. Maka silakan Pak Yadi. Terima kasih Bu Nina waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ku semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Untuk pembahasan kita kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang keutamaan menjalin silaturahmi. Apakah Anda tahu apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sila dan rahim. Sila yang artinya adalah hubungan, sedangkan rahim adalah saudara atau kerabat. Jadi silaturahmi itu adalah hubungan tali persaudaraan. Maksud saudara di sini itu seperti apa? Nah, kita tahu ya Bu ya, kalau rahim itu ada di siapa? Rahim biasanya ada di seorang ibu. Di seorang ibu. Betul. Ketika berada di seorang ibu, ketika anak tersebut lahir, berarti ada hubungan tidak anak tersebut dengan ibu? Tentu ada hubungan rahim tentunya. Hubungan anak dan Seorang ibu. Ketika akan lahir lagi, misalkan adiknya yang berikut, ada hubungan nggak anak tersebut yang kedua? Ada tentunya, karena ada hubungan darah, ada sumbernya dari seorang ibu juga. Betul Ibu. Jadi rahim di sini artinya adalah saudara, ya. Diberikan saudara yang dekat. Betul. Adik dengan kakak, kepada ayah, kepada ibu, kepada paman, kepada bibi, ya, betul, kepada sepupu. Nah, itu disebut saudara. Ya. Arti silaturahmi di sini selain saudara yang termasuk dalam ikatan darah, betul. juga saudara semuslim atau seiman, Ibu ya? Iya, betul. Yang bagaimana yang seiman? Yaitu yang sama-sama punya iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dua kalimat syahadat itu ya. Iya betul. Rasulullah. Ya betul Bu. Dan juga saudara di sini termasuk kepada tetangga kita, ya. Iya betul. Jadi dalam menjalin silaturahmi itu bukan hanya pada yang jauh aja. Betul. Tetangga kita juga termasuk yang berdekatan rumahnya dengan kita tentunya Nana ya tahu ya. Ya, itu termasuk saudara kita. Betul. Jadi hubungan tali persaudaraan ini harus selalu kita eratkan ya Bu ya. Amin. Baik dengan saudara yang saudara ya. Dengan tetangga dekat. Betul. Juga dengan sesama muslim Muslim ya. Karena dalam sebuah hadis mengatakan bahwa
kita ini adalah saudara. Saudara, betul. Sampai sana. Kat. Maksud memperpanjang umur di sini ya, jika kita sering bersilaturahmi ya Bu ya. Oh, betul. Sering menjenguk saudara atau Iya. teman. Apalagi di bulan Ramadan ya, Nah, Pak ya. betul, Lebih Bu. bagus lagi Lebih kita bagus. banyak silaturahmi ya, betul. Dimana ketika bulan Ramadan itu pahala kita dilipatkan. Dilipatkan kan, betul. Kita bersilaturahmi memberikan saudara kita, tetangga, apalagi misalnya saudara yang sangat membutuhkan ya. seperti itu. Oh, iya. Nah, jadi memperpanjang umur di sini ketika kita bersilaturahmi, Bu ya, akan kita bisa mendapatkan hati yang tenang, Bu. Iya, betul. Jadi betul. pikiran kita menjadi bebas. Iya, Ya, Mas. yang tadinya Masya kita Allah, banyak itu. pikiran, dengan kita bersilaturahmi, ada teman, ada saudara, Iya, kita bisa betul. bercanda ya Bu ya. Iya, betul, Nah, betul. ketika pikiran kita positif, banyak berpikiran baik, maka ke dalam tubuh akan menjadi sehat. Amin, betul nak Nah, tuh. ke tubuh sehat, ke Iya. hati pun jadi baik, jadi bersih Bu. Amin. Insya Allah umur kita menjadi Panjang, betul Ya. Pak, betul. Karena biasanya yang tidak umur panjang itu salah satunya yaitu punya pikiran negatif, saya jelek Bu, akhirnya betul. kena ke hati, Iya. udah kena ke hati berpenyakit. Akhirnya penyakit hati itu ya, Nah. Pak ya, sangat berbahaya penyakit hati. Nih hati-hati nah nih. Di bulan Ramadan apalagi ya. Oke. Cut. Dan keutamaan menjalin silaturahmi yang kedua ya Bu ya, Iya. dijauhkan dari neraka. Amin ya Allah. Kalau tadi bahwa kita memutus tali silaturahmi, Iya. kita tidak akan dimasukkan ke Masuk surga. ke surga. Ya. Kalau sekarang, kalau Justru. kita keutamaan dari menjalin silaturahmi yaitu dijauhkan dari neraka. neraka. Ya dijauhkan dari neraka ya. Bu. Allahu Akbar. Nah, ini ada keterangannya Bu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mhm. tiada suatu perbuatan dosa Mhm. yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, Alhamdulillah. selain dari zina Yo. dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Aduh ya Allah. Nah ini memutuskan kekeluargaan salah satunya ya. Aduh akan mendapat azab gitu Azab, ya. Bu. Ini anak-anak Sebelum hati-hati ya. akhirat pun di Iya. dunia pun sudah dapat azabnya. Oh ya Allah, kalau kita memutuskan silaturahmi sudah ada azabnya langsung di dunia anak-anak. Nih hati-hati ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kita tetap harus menjalin silaturahmi. Silakan Bapak lanjutkan Pak. Nah, Duh makin jadi, penasaran nih. dari penjelasan hadis tersebut, jika kita memutuskan tali silaturahmi, Iya. azab akan disegerakan. Intinya berarti merinding. kita akan dekat kepada Neraka. Sedangkan jika kita menjalin tali silaturahmi, Betul. azab akan dijauhkan, berarti akan dijauhkan dari Api neraka. Iya begitu. betul. Nah, yang berikutnya keutamaan menjalin tali silaturahmi yang ketiga Bu ya, Iya betul. yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hingga tata Dia dari menciptakan mereka. Rahim berdiri seraya berkata, ini adalah dengan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar. Apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan kamu? Ia menjawab, iya. Ia berfirman, itulah untukmu. Nah, jadi dalam hadis tersebut, Iya betul Pak. Bu menjelaskan ya. Ya kesimpulan Tadi jelasannya kan apa? rahim di sini adalah saudara ya Bu ya. Sedangkan yang mencipta rahim di sini adalah Allah. Tentunya Allah. Betul. Jadi Allah yang menyambungkan tali silaturahmi tersebut. Silaturahmi. Ya. Betul. Nah, makanya dari hadis tersebut menjelaskan bahwa si rahim tersebut berkata, benar ya Allah, jika engkau ridho
aku menyambung orang yang menyambung engkau, dan memutuskan orang yang memutuskan engkau. Iya. Jadi ketika kita menyambung tali silaturahmi, Iya, betul. Kalau Allah ridho ikhlas, Iya. ya maka kita insya Allah akan masuk surga, Bu. Amin. Iya. Nah, Ya jadi segala sesuatunya tergantung pada Allah dan amalan kita. Amalan Ya, kita. betul. Ya. Dan keutamaan menjalin tali silaturahmi yang keempat, ya Bu ya. Nah, yang Semuanya keempat. ada 5, Bu, yang Oh, kita ada 5. bahas. Ya. Iya, betul. Tadi yang pertama apa, Pak? Yang Aduh. pertama yaitu memanjangkan umur, Memanjangkan umur nih, dan betul. melapangkan Rezeki. rezeki. Yang kedua, dijauhkan dari neraka. dijauhkan dari neraka. Yang ketiga, Yang barusan ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. mendekatkan SWT. diri kepada Allah. Nah, yang keempatnya sekarang anak-anak, perhatikan. Untuk yang keempat yaitu menjaga kerukunan dan keharmonisan. Oh, iya, betul. Nah, biasanya Bu kalau kita bersilaturahmi, Iya. ya pasti kita ada obrolannya, Bu, ya. Betul. Anak-anak suka ngobrol ya, itu Ya. silaturahmi sebetulnya ya. Silaturahmi ketika gini, Bu, kita misalkan ini anak datang ke rumah temannya. Iya. Ya, tok misalkan pada Andi main yuk. Itu juga udah termasuk silaturahmi. Silaturahmi, betul. Kadang saya juga suka lihat anak-anak ketika bermain ya, Iya. tertawa riang gembira. Betul. Itu adalah hikmah dari Silaturahmi, betul. Berbeda dengan orang yang nggak mau silaturahmi. Iya, memisahkan diri. menyendiri. Betul. Makanya banyak sekali lah hikmahnya. Iya, Cuman iya. yang akan kita bahas kali ini hanya 5 aja. Hanya 5, ya bersempat. Betul. Jadi menjaga kerukunan dan keharmonisan. Kok bisa menjaga ya Bu? Contoh gini Bu, ketika kita saling berkunjung, Betul. sehingga sering ada yang kita bahas, Betul. maka akan terjadilah keharmonisan. Betul. Ya. Jadi kalau persahabatan makin erat gitu ya. Persahabatan kita makin erat, betul. seperti itu, ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya kita tetap dapat menjaga tali silaturahmi? Salah yaitu kita bisa dengan saling berkunjung, memberi makanan, iya atau betul. memberi hadiah. Tapi iya. Bapak dah aku mah nggak punya makanan, nggak punya hadiah. Nah itu betul. Maka kita bisa dengan berkunjung. Salah satunya Salah itu satunya. yang murah meriah berkunjung, betul ya. Berkunjung. Siapa tahu teman kita dalam keadaan butuh hiburan, betul. Ada yang butuh hiburan, ada yang lebih butuh teman. Kalau kita betul. Jadi orang yang ketika kita datang dengan sendiri untuk menyambung silaturahmi itu lebih baik. Iya. Bukan berarti kita nunggu orang datang untuk betul. Tapi kita sendiri yang datang. Kita yang datang ya, Nah. betul. Iya. Seperti halnya bulan Ramadan nih, Bu ya. Nah, bulan Ramadan Dan Idul Fitri. Iya. Biasanya Idul Fitri identik kalau di Indonesia itu dengan mudik ya Bu ya. Iya, betul. Tapi sekarang nggak boleh Pak mudik nih, bagaimana nih? Nah, itulah silaturahminya masalahnya. bagaimana nih kalau kita nggak boleh Sedangkan mudik? di Indonesia di Islam Khususnya, itu iya. di Islam itu bahwa kita tidak boleh memutuskan tali Silaturahmi. Sama pemerintah kita memang tidak dibolehkan untuk mudik. Namun ada tanggal-tanggal tertentu. Oh ya, Bu, ya? iya. Nah, Betul. jadi kalau kita ingin bertemu dengan keluarga atau sanak saudara, Betul. lakukan sebelum tanggal yang ditentukan oleh pemerintah. Tentu sudah pada tahu anak-anak ya. Kapan ya yang mau mudik nih? Kecuali yang nggak punya kampung ya Pak ya. Yang nggak punya kampung nggak mudik nih. Yang mudik nih kita harus siap-siap nih kapan waktunya mudik dan silaturahmi utamanya, betul ya Pak ya. Itu yang paling penting. Jadi dalam Idul Fitri di sini yang paling utama itu ada silaturahmi. Betul. Makanya ketika kita saling silaturahmi, datang ke rumah tetangga, Iya, bertemu iya. teman di jalan, Jangan nunggu di rumah ya. Mengucapkan maaf ya. Betul. Datang ke tetangga, ibu bapak mohon Iya, maaf betul. selama saya bertetangga dengan ibu ada kata-kata saya yang menyakitkan. Betul. Itulah hikmah. Kalau anak suka mengganggu nih, suka main petasan, mengganggu tetangga. Betul, Bu. Nah, itu kan walaupun petasan nggak boleh ya Pak ya, Betul, tapi boleh. suka nyolong nih. Jadi Idul Fitri itu adalah momen yang paling baik Betul. untuk
saling meminta maaf dan juga Betul. menyambung tali Silaturahmi. Apalagi misalkan dengan adik kakak yang hampir 1 tahun Bu ya. Ah, nggak ada bertemu. tuh, iya, Ada. betul. Mungkin karena salah paham sedikit Iya. sampai nggak bertemu, Iya, nggak betul. tegur sapa. Tapi dengan ada Idul Fitri, Iya. ya, Betul. saudara Kita tersebut bertemu, bisa ya. bertemu, ya, Betul. bisa betul. berpelukan kembali. Iya, saling memaafkan, Nah. tentang silaturahmi makin betul. ini lagi, betul. Jadi ketika waktunya Idul Fitri akan terjalin kerukunan dan keharmonisan. Amin. Betul. Karena di dalam Islam keharmonisan itu sangat indah. Iya, Ya. betul, 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 betul. Makanya ketika ada yang bilang bahwa Islam itu keras, no. No, betul, betul, betul. No, Islam penuh dengan silaturahmi, Penuh silaturahmi. damai, harmonis, betul Nah, Pak itu. Ibu. Jadi ketika ada yang bilang Islam itu keras, jangan didengarkan. Ah, Karena selama ini kalau dilihat dari hadis, bahkan bukan dengan sesama muslim, dengan non muslim saja kita harus tetap menjaga kebaikan, selalu bertutur kata yang betul, baik. betul. Ya. Iya, betul. Begitu. Orang yang bukan muslim aja akan tertarik ya dengan betul. orang muslim gitu ya, karena silaturahmi dengan bahasa dan akhlak itu banyak yang tertarik. Betul, betul. Yang kelima Pak mungkin nih, yang Nah, kelima nih. Untuk keutamaan menjalin silaturahmi yang kelima yaitu menjadi makhluk mulia. Alhamdulillah. Berarti makhluk mulia itu makhluk yang terpuji ya Bu ya. Betul, betul. Seperti Rasul kita. Itu Allah adalah makhluk yang Akbar. paling terpuji. Alhamdulillah, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai makhluk yang mulia, pasalnya menyambung silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahmi. Oh. Jadi kita menyambung tali silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan telah tali memutuskan. silaturahmi. Contoh seperti begini, orang mah mau yang bebaturan yang mana misalnya memutuskan silaturahmi itu Ya. ya. Aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Nah itu memutuskan ya. Ya. Nah kalau orang tersebut, ayo kita datangi aja. Seperti itu Betul, mungkin ya Pak. ya. Oh betul betul betul. Jadi dengan kita datang sendiri, walaupun kita tidak salah Bu ya, Ah, datang iya, iya. meminta maaf itu sendiri. lebih mulia betul ya Pak ya. Ah Makanya betul. disebut makhluk yang Mulia. Iya betul. Karena- Yang merasa kita benar ya Pak juga Betul, ya. betul. Ah. Nah, ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan ya. oleh Imam Ali. Mhm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iya. maukah kalian saya menunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Mhm. Ini kata Rasulullah Ibu ya. Mhm. Maafkan orang yang pernah menganiayamu. Oh. Sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu. Oh, betul. Dan memberikan sesuatu kepada orang yang telah melarang mempersembahkan untukmu. Oh. Nah, jadi Betul. kata Rasulullah bahwa orang yang paling mulia di dunia dan akhirat itu Orang. yang pertama adalah memaafkan orang yang menganiaya. Menganiaya kita. Ya, menganiaya itu banyak Bu. Banyak, yang ya. menggigit Suka ngebully kita. ya. Ya. Nah, ini suka ngebully kita. Yuk kita maafkan Nah, gitu ya. Misalkan- Tapi memang kadang susah Pak seperti itu teh. Saya gini ketika di kelas nih, Iya. saya itu sama teman-teman suka dibully, Ah, Ya. itu ya betul. diejek, dianggap Dihina jelek, dihina gitu ya. begitu ya. Namun saya serahkan kepada Allah dan Iya. memaafkan perilaku teman-teman saya. Ah, Berarti itu saya ini termasuk orang yang mulia, betul. itu betul. bukan kata saya Bu ya, tapi Iya. kata Rasul. Rasulullah sesuai dengan sabda Rasulullah. Iya. Dan tadi yang keduanya itu sambung silaturahmi orang yang memutuskan. Ah, Jadi iya. kita yang Iya, datang. betul, betul. Ah, Ya, iya. datang sendiri. Ini teman kita suka menganiaya kita, kita ya Bu ya, Betul. suka mengejek tapi kita yang Betul. datang. Betul, Tidak betul. memutuskan silaturahmi tersebut. Iya, Maka betul. kita sebut orang yang Mulia. Jadi itu tentang keutamaan Oh, iya. menjalin tali Silaturahmi. Ya, itu tadi diulang apa ya nih? Anak-anak masih ingat nggak apa sih keutamaannya? Nah, bisa dikesimpulan Pak? Siap. Untuk yang terakhir, nih kesimpulan dari Bapak. Silakan Pak. Ada 5 tadi tuh. Ya, Anda sekalian, dari kelima keutamaan menjalin tali silaturahmi tersebut, ya, itu yang tadi bahwa dengan kita menjalin tali silaturahmi, umur kita akan panjang, Nah, rezeki pertama. kita akan dilapangkan, Amin. Itu yang pertama. dijauhkan dari neraka,
didekatkan Itu kepada yang kedua. Allah. Yang ketiga didekatkan kepada Allah. Nah, dan Betul. dapat menjalin keharmonisan. Keharmonisan itu yang dengan sesama keempat. kerabat. Nah, Juga itu. kita termasuk makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling itu mau nggak anak-anak? Jadi kita masuk surga udah makhluk yang paling mulia gitu ya. Betul Pak. Itu ada 5. Jadi ini ada momen yang penting anak-anak ketika kita sekarang bulan Ramadan, Betul. mendekati nanti Idul Fitri. Iya. Mari Sebentar kita lagi sama-sama jalin kembali tali silaturahmi yang pernah putus. Betul. Baik dengan teman, saudara, tetangga, dengan siapapun yang pernah putus tali silaturahminya dengan kita. Iya, yuk jalin lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak dijauhkan dari surga. Ya. Betul, nah untuk Supaya kita didekatkan Ya. kepada surga, Iya. tetapi dijauhkan dari neraka. Betul. Iya, Ya. betul. Akhir kalamnya Bu ya. Oh Ya, iya. cukup sekian yang paling dapat saya sampaikan Bu. Alhamdulillah. Mengenai keutamaan menjalin tali Silaturahmi. Demikian ya, anak-anak nih penyampaian dari Pak cukup jelas sekali ya. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah apa yang barusan Bapak sampaikan. Amin. Semoga di hari ini juga ya kita yang bersifat seperti itu semoga kita berubah menjadi makhluk yang paling mulia, didekatkan, dimasukkan dalam surga yang di yaumil akhir. Coba menjadi lebih baik Ibu ya. Betul. Dari utama yang lebih kemarin baik. lebih baik dari yang sekarang, persiapan untuk esok lebih baik lagi. Betul. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Ibu, terima Jazakallah kasih. khairan katsiran. Anak-anak, cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.